Kali ini kita akan membahas mensimulasikan sebuah diodo yang dibebani dengan sebuah R menggunakan Simulink. Ikuti langkah-langkah seperti berikut. Membuka MATLAB, kita masuk ke blank jendela kerja yang kosong. Oke, saya tumpuk di sini, perbesar. Kemudian saya ambil ini untuk Simulink library browsernya. Jadi pertama kita karena menggunakan Simulink maka kita memilih Power GUI dulu, kita pasang di jendela kerja. Kemudian kita tidak melakukan perubahan apapun dulu ya di sisi Power GUI-nya. Kemudian kita pilih sinus sebagai sumber. Sinus kita search, kemudian cari sinus atau sumber tegangan sinus seperti pada gambar ini, dengan klik kemudian drag, tekan, kemudian taruh di sisi ini. Inilah. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi peak amplitude dalam ukuran satuan volt. Kita ketik 200 volt ya. Kita 200 volt, kita ketik, kemudian kita klik lagi. Setelah tegangan sumber kita tentukan, kita akan mencari diode dengan mengetik diode pada kita lanjutkan. Setelah kita dapat ini, kemudian kita pilih diode. Oke, kita pilih diode. Diode ada bermacam-macam modelnya. Kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu diode yang berfungsi untuk penyarah pada power system. Jadi kita ambil yang ini, kita drag, taruh di sini, kemudian tahanan dalamnya kita kosongkan saja, nanti dia akan mengikuti defaultnya. Selanjutnya kita akan memasang resistor. Resistor kita akan menentukan nilainya. Kita lihat resistor RLC, kita ketik, kemudian kita search. Dapatlah RLC seri, ini kita ambil. Oke, RLC load, RLC branch. Kita gunakan RLC brand. Resistansi ohmnya berapa? Kita tulis 1 ohm saja ya. Kita karena menggunakan RLC itu sebanyak R-nya saja, maka kita pilih nilai atau huruf R, kemudian kita apply, oke. Kemudian kita susun dulu ya. Jadi kita susun, kita sambungkan. Nah, ini karena posisinya vertikal, maka kita putar dengan menggunakan rotary plate. Nah, kemudian kita sambungkan ke sini, yang bawah pun sama. Nah, seperti itu kita turunkan. Nah, inilah sebuah rangkaian sumber tegangan AC, dikasih diode, kemudian diberikan beban R. Nah, bagaimana cara mengukurnya sekarang? Nah, oke, kita akan ukur. Yang pertama harus kita pilih adalah osiloskop. Yang kita pilih adalah scope. Kita pilih scope, ini kita drag, tekan, udah kita. Saya taruh di sini ya. Nah, karena ini adalah tegangan, maka inputnya saya kasih 1. Karena dia tegangan, sumber tegangan, maka kita harus menentukan atau memilih voltage measurement ya, untuk menentukan, memilih peralatan yang akan kita gunakan, yaitu voltage measurement. Kita pilih, dapat ini, pasangkan di sini. Nah, kemudian kita pasang yang positif ke posisi ini atas, yang negatif ke posisi bawah. Kemudian ujungnya kita sambung ke osiloskop.
Nah, sebelum jauh kita harus melakukan pengujian apakah sinyal ini sudah benar sinusoidal atau belum. Nah, caranya adalah kita, karena rangkaiannya sudah terhubung dengan benar, kita lakukan simulasi atau running simulasi. Sebelum running simulasi, kita tentukan dulu waktu simulasinya. Karena hanya menggunakan satu periode, kita lebihkan sedikit, kita ambil 0,4 saja second ya. Kita running dengan cara mengklik tombol itu. Nah, sudah bunyi, tung, kita lihat pada osiloskop. Nah, gambarnya seperti ini. Kita lihat, kita perbesar. Tadi 0,4 itu adalah dari 0 sampai 0,4. Kita lihat sekarang satu bentuk. Nah, ternyata bentuknya memang belum sinusoidal ini. Nah, ini harus kita perbaiki dulu agar benar-benar sinusnya itulah benar sinusoidal. Caranya kita matikan dulu ini, kita lihat di setting daripada Simulink dengan mengklik tombol roda gigi sambil menunggu start time-nya. Kita lihat solvernya ya, solver selection kita pilih pada fix step, sedangkan solver ini kita biarkan, kemudian kita apply, kemudian OK. Kita running lagi. Nah, masih ada salah nih, block does not have a parameter. Nah, dia ada kesalahan. Kita lihat lagi. Nah, tadi belum di OK. Sekarang kita running lagi. Nah, sudah ting nong, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat hasilnya. Kita perbesar. Hasilnya adalah sudah sinusoidal. Berarti tahap pertama sudah selesai. Kita close. Kemudian kita ingin melihat tegangan, bentuk tegangan atau di diode. Kita pasang dengan cara lebih cepat ini, kita ambil dengan klik kanan pada scope, terus kita drag. Nah, kita sambung. Kita seperti ini. Kemudian kita ingin melihat arus. Kita ingin melihat arus, maka kita mencari current measurement. Current measurement sudah kita dapat. Seperti ini, kita drag taruh di sini. Paksa ini kita potong dulu di sini ya. Kita potong, kita masukkan dari diode menuju alat ukur ampere meter, keluarannya menuju ke tahanan. Kemudian outputnya kita ingin melihat, kita drag lagi, double klik kanan sini. Nah, kemudian ini artinya arus atau tegangan yang keluar dari diode, arusnya sudah terukur di alat ukur di scope 2. Sedangkan untuk tegangan pada beban R, kita harus mengukur. Kita ambil yang ini, kita klik kanan, kita tarik ke sini, kemudian alat scope-nya juga kita tarik, kita isi yang positif ke atas, yang negatif ke bawah. Nah, ini tegangan sudah diukur di tegangan beban. Sedangkan arus pada beban juga sudah kita lihat. Kalau ingin kita menggabungkan antara arus dan tegangan dalam satu scope, maka dapat kita lakukan, kita memilih dulu alat gabung. Alat menggabungkan itu namanya MUX atau multiplexer. Kita lihat, ini kita ambil dari 2 ke 1 dengan cara drag. Nah, kita klik di sini, kita masukkan yang ini ke mana nih, ke arus atau ke tegangan sini ya, tegangan dari beban,
kemudian yang satu arus dari beban. Oke. Selanjutnya kita jalankan sesuai dengan time atau waktu simulasi, itu 4 second. Oke, kita mulai dengan cara mengklik run. Nah, sambil menunggu compile, kita udah lihat hasilnya. Kita lihat di tegangan sumber sudah oke. Di diodenya bagaimana, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Nah, pada sisi diode yang terukur adalah yang terukur adalah ini. Jadi tegangan sinus dan tegangan dalam dari diode sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat di arus pada beban yang mengalir. Kita klik 2 kali. Nah, ini dia arus yang mengalir adalah seperti ini, setengah gelombang. Yang lewatkan adalah hanya sisi positifnya saja. Nah, yang besarnya adalah 200 volt karena tegangan yang kita berikan adalah 200 volt, tahanannya adalah 1 ohm. Oke. Kemudian kita lihat di sisi tegangan. Gimana bentuk gelombangnya? Sama. Ya. Jadi hanya gelombang positif yang dilewatkan. Kemudian bagaimana dengan kita melihat arus dan tegangan pada siloskop? Arus dan tegangan kita bisa lihat bentuknya adalah seperti ini. Jadi antara arus dan tegangan sama, dia berhimpitan. Artinya apa? Arus dan tegangan pada tahanan dia benar-benar berhimpitan. Ya, berhimpitan antara arus dan tegangan. Demikian ya. Sedangkan apabila diganti dengan komponen pasif lain, misalnya C atau R atau di seri, itu bentuk gelombangnya akan tidak berhimpitan, bahkan berbeda. Untuk jelasnya, nantikan video berikutnya. Segitu dulu ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih.